اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan menerima 1 juta jamaah untuk haji tahun ini usai 2 tahun pembatasan akibat COVID-19. Kementerian Agama menyatakan sedang merumuskan siapa yang berhak berangkat sebagai jamaah haji asal Indonesia. Dikutip dari Arab News dan juga Reuters pada Sabtu 9 April 2022, Kementerian Urusan Haji dan Umroh dalam pernyataan terbarunya, seperti yang dikutip Saudi Press Agency, mengumumkan hanya jamaah berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap yang bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Jamaah haji dari luar Saudi wajib memberikan hasil tes PCR negatif yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Hasil tes PCR negatif juga berlaku untuk jamaah haji dari wilayah Saudi sendiri. Kementerian Urusan Haji dan Umroh menyatakan langkah-langkah pencegahan demi kesehatan akan dipantau selama pelaksanaan ibadah haji nanti. Otoritas Saudi menyebutkan keputusan ini diambil demi bisa menerima jamaah haji yang lebih banyak untuk tahun ini, sembari mempertahankan situasi kesehatan yang dicapai kerajaan Saudi menghadapi pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah jamaah haji ini akan sesuai dengan kuota yang dialokasikan kepada negara-negara lain dengan mempertimbangkan rekomendasi kesehatan. Tahun lalu, Saudi membatasi ibadah haji hanya untuk 58.745 jamaah saja, dengan semuanya berasal dari dalam wilayah Saudi atau jamaah domestik. Angka itu sangat dibatasi jika dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai 2,5 juta jamaah haji setiap tahunnya. Kementerian Agama mengaku gembira atas pengumuman tersebut. Kementerian Agama pun berharap Saudi segera mengumumkan kuota jamaah haji bagi Indonesia. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif berharap Republik Indonesia mendapat kuota maksimal. Dia menyebutkan hal itu dibutuhkan agar antrian jamaah haji Indonesia bisa berkurang. Kami dari Kementerian Agama masih harus menunggu informasi lanjutan terkait dengan pembagian kuota dari pemerintah Arab Saudi terhadap negara-negara Muslim untuk jumlah jamaah haji yang bisa dikirimkan nanti, ucap Hilman Latif. Hingga hari ini belum ada jumlah resmi yang ditentukan pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, Pakistan, Malaysia dan juga lain-lain. Belum disebutkan beberapa kuota masing-masing negara itu. Kita berharap Indonesia mendapatkan kuota maksimal sehingga kita bisa memberangkatkan jamaah tertunda di tahun-tahun lalu, ujar Hilman Latif. Hilman Latif mengatakan pengumuman tersebut membuat pihaknya dapat menentukan langkah pasti untuk memberangkatkan jamaah haji nanti. Dia mengatakan biaya ibadah haji segera akan ditentukan. Kami harus menentukan segera mungkin mengenai biaya ibadah haji untuk kami usulkan kepada Presiden, untuk juga ditetapkan sehingga jamaah bisa leluasa dan punya waktu untuk melakukan pelunasan dan juga persiapan lainnya, ucap Hilman Latif. Hilman Latif mengatakan ada syarat batasan usia yang diterapkan oleh Saudi untuk jamaah haji tahun ini, yakni berusia di bawah 65 tahun. Kementerian Agama mengaku sedang merumuskan kebijakan tentang siapa yang berhak berangkat tahun ini setelah 2 tahun pelaksanaan haji itu tertunda. Kami dari Kementerian Agama saat ini sedang berumusan kebijakan untuk memilih jamaah yang akan berangkat di tahun ini. Berdasarkan data kami, maka yang berangkat di tahun 2022, jamaah kita yang berhak di tahun 2020, jamaah yang tertunda juga di tahun 2021. Sekarang artinya adalah jamaah di tahun 2020 yang usianya saat ini di bawah 65 tahun, ujar Hilman Latif.
Hilman Latif menyebutkan ada perbedaan kebijakan terkait pelaksanaan haji dan umroh di Saudi. Dia mengatakan Saudi menerapkan aturan lebih ketat terkait pelaksanaan haji nanti. Untuk jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini, tampaknya masih harus mengikuti prokes COVID-19 yang ditentukan Saudi sendiri, dan ini agak berbeda kebijakannya dengan prokes jamaah umroh, kata Hilman Latif. Selain itu, masalah usia dari jamaah haji yang diperkenankan bergabung pada pelaksanaan haji 2022 ini tampaknya ada pembatasan, dan ini lagi-lagi berbeda dengan kebijakan umroh itu, ujar Hilman Latif. Hilman Latif mengatakan jamaah haji yang berangkat merupakan jamaah yang usianya kurang dari 65 tahun. Hal itu dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Asyadili, berharap pemerintah bisa melobi Saudi agar memberi kuota maksimal bagi Indonesia. Dia juga berharap ada relaksasi bagi jamaah haji di atas 65 tahun tetap bisa berangkat karena jumlahnya yang sangat besar. Pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui pemerintah Arab Saudi. Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jamaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa. Jumlah calon jamaah haji di atas 65 tahun cukup banyak. Bahkan jika diperlukan, pemerintah Indonesia melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia 65 tahun itu, ujar Aceh Asyadili. Yang patut untuk diupayakan pemerintah Indonesia agar menambah kuota adalah dengan melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar kuota negara lain yang tidak bermanfaatkan untuk dapat dialokasikan untuk jamaah haji Indonesia. Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrian calon jamaah haji kita yang sangat panjang itu, sambung Aceh Asyadili.